Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sini Ya, ada yang sakit? alhamdulillah tidak. Sakit hati? Tidak. Ya, semoga pandemi COVID kali ini segera selesai sehingga kita segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Apa mau daring seperti ini terus? Iya. Ya, waduh. Ada yang bilang ya. Enak mana, Mas? Enak tatap muka apa kayak gini aja? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, silakan salah satu memimpin doa dulu. Ya, Ya, silakan Mbak Sofia. ya Bu. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Sofia. Ya Bu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penerapan tipe data, apalagi Konstanta, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. iya, dan ekspresi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat kode programnya. Membuat kode program dari apa? Ya, dari tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi tadi. Kalau kemarin kan masih dasar-dasarnya. Tipe data itu ada apa saja? Nah, apa saja kemarin? Integer Digunakan untuk bilangan bulat. iya, bilangan bulat. Selanjutnya ada apa lagi selain integer? Float, Gunakan untuk apa? bilangan pecahan. Ya, selanjutnya kalau tadi kan inputannya angka, kalau inputannya berupa kalimat atau angka, atau huruf, berarti menggunakan apa? Menggunakan yang char itu ya. Kemarin kan sudah lupa ya. Oke, lanjut ya. Coba kita langsung ke Oke, kita lanjut ke materinya ya. Sebelum ke pembelajaran langsung coding, kita ke materi dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau sudah kelihatan, bisa dimulai ya. Atau kalau yang jaringannya agak susah, koneksinya lambat, bisa download dulu media pembelajaran dan bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom, begitu ya? Ya. Oke, di sini judulnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, bedanya apa dengan materi yang sebelumnya yang saya berikan? Nah, di sini dilihat di kompetensi dasarnya. Kalau pada kompetensi dasar sebelumnya, kalian mempelajari bagaimana penerapan
tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, kali ini kalian kelihatan? Kelihatan. Kalian akan mempelajari bagaimana membuat kode programnya. Jadi nggak hanya lebih banyak ke teori. Bedanya kalau kemarin lebih banyak ke teori, kali ini lebih banyak ke prakteknya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas prakteknya. Nah, kemudian bawahnya itu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu tidak beda jauh dengan tujuan ini tujuan pembelajarannya atau tujuan praktikum kita. Nah, tujuannya yang pertama, langsung saja ke tujuan ya. Yang pertama, dengan menggunakan komputer atau smartphone di rumah masing-masing, karena kita dalam masa pandemi, jadi kalian harusnya mengerjakan tugas ini di kelas masing-masing, di rumah masing-masing maksudnya. Nah, setelah kalian membaca modul, yaitu modulnya sudah saya share di Google Classroom, dan melihat video contoh tutorial yang saya berikan. Di situ ada paling tidak 2 yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu membuat dari konversi angka ke bulan, nama bulan. Jadi kalau kalian inputannya 1, berarti keluarnya apa? Sudah dibaca belum? Sudah dilihat belum video contoh tutorialnya? Sudah. Nah, ya, yang apa dulu yang sudah dibaca? Yang menentukan predikat nilai ujian. Yang menentukan predikat nilai ujian. Oke, kita bahas yang menentukan predikat nilai ujian. Kita bahas algoritmanya dulu. Kalau user atau pengguna menginputkan nilai 85, maka output yang keluar apa? Sangat baik. Iya, sangat baik. Tapi jika inputannya 50, maka yang keluar kurang. Iya, kurang. Sebentar ya. Berarti kalian sudah membaca modulnya dan juga melihat video contoh tutorialnya. Nah, jadi setelah itu siswa atau kalian diharapkan mampu membuat kode program dengan menggunakan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Jadi kalian itu harus paham saat membuat kode program itu tidak hanya melihat contohnya saja, tapi paham, oh dari contohnya ini kita menggunakan tipe data ini, dari contohnya juga variabel ini. Nah, itu nanti kita bahas nanti gitu ya. Dan saat kalian membuat kode program itu diharapkan sikap kalian itu baik dan kreatif. Baiknya itu kalian mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif itu bagaimana? Kalau di video contohnya ya, kalau di video contoh kalian itu diminta untuk membuat tadi inputan seperti itu. Dari kategori outputnya apa saja? Kategori outputnya kan sangat baik, cukup, sangat baik, kurang ya. Kalian bisa menambahkan atau mengganti yang lain. Menggantinya apa? Yaitu menggunakan huruf A, B, C, D,
dan bisa ditambahkan juga gitu. Itu namanya kreatif, menambah-nambahi sendiri. Atau kalian bisa menambahkan mungkin inputan nilainya nggak cuma satu, kan di contohnya inputannya hanya satu gitu ya. Nggak beda jauh kayak keseharian kalian. Kalian contohnya disuruh makan, nah padahal kalian cuma disediakan nasi saja. Nah, kalau kalian nggak kreatif ya udah itu nasinya dimakan. Tapi kalau kalian kreatif kan nggak enak tuh makan hanya nasi aja, ya kan? Ya. Nah itu kalian menambah, dibuat apa? Dibuat nasi goreng mungkin. Nah, biar rasanya nasinya enak, nggak hanya nasi putih saja. Nah itu salah satu contoh kreativitas kalian. Atau kalian membuat lauk gitu ya, membuat sambal. Nah itu salah satu kreatif. Jadi saya minta di sini kalian tetap kreatif juga. Tujuan praktikum yang kedua setelah membuat program, tadi kan tujuan pertama kalian membuat program. Nah tujuan yang kedua yaitu setelah kalian membuat program menggunakan komputer atau smartphone di rumah kalian masing-masing, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menguji hasil penerapan kode program. Jadi kalian itu nggak mengujinya bagaimana, nggak hanya ngeran aja. Biasanya kan ngeran diketik, oh nggak bisa, error. Nah, sering kan error kan? Saya sering dapat itu error. Nah di sini kalian juga harus diharapkan mampu mengujinya. Errornya kenapa ini? Jadi kalian itu dituntut untuk bisa membacanya. Oh errornya ternyata kurang titik koma. Oh errornya ternyata variabelnya ada spasinya. Kan variabel nggak boleh ada spasi, ya kan? Ya. Nah gitu, harus teliti. Nah itu tujuannya. Nah selanjutnya, nah di sini kita ulas lagi tentang tipe data dan variabel. Nah di sini yang akan saya bahas itu lebih ke pendefinisiannya atau penulisannya. Bagaimana sih cara nulis tipe data dan variabel di kode blok atau di C++. Ya. Oke, sambil berarti kita bahas itu dulu ya, bahas C++-nya, tipe data dan variabelnya itu dulu. Nah, dicating dulu, dicat ya. Berarti aturan penulisan atau biasa disebut pendefinisian. Jadi kalau saya bilang pendefinisian itu berarti penulisannya kalian nggak usah bingung, sama maksudnya sama. Nah aturannya yaitu tipe data, ya kan, tipe data spasi variabel titik koma. Ini aturan yang pertama. Nah, coba didengarkan ya. Mbak Firnia, coba di mute aja dulu suaranya. Bentar Bu, lagi di jalan. Iya, di mute aja suaranya. Ya, dimatikan aja mic-nya. Nah, oke lanjut ya. Tipe data spasi variabel. Nah, berarti kita tadi mau kita bahas yang contoh mau membuat inputan sebuah nilai, ya. Berarti inputan nilai. Kalian mau menggunakan tipe data apa? Kalau inputannya nilai integer, float. Penulisannya berarti
spasi INT nilai. nilai, INT spasi nilai titik koma. Ini ya. Ini kalau nilainya adalah berupa bilangan Bulat. bulat. Tapi kalau pengen bilangan koma atau bilangan pecahan berarti menggunakan Float. ya float spasi Nilai. nilai. Nah, ini kalau pengen membuat nilai 1 gitu. Lihat contoh ya yang dicat, yang saya tuliskan itu bisa nggak di run seperti itu? Tidak. Integer spasi nilai spasi 1 bisa nggak? Tidak. Tidak, Bu. Ya, harusnya gimana, Mas? Angka Harus 1. pakai angka. Gimana? Pakai angka. Pakai angka nilai 1. Gini. Ya. Ya. Kalau Iya. saya pengen gini bisa nggak? Bisa. Bisa kok, kagak ding. Bisa. Bisa, karena S-nya besar. S-nya besar dan tidak ada spasi. Jadi kalau Ya. saya pengen nilai 1 gini, bisa nggak? Enggak. Tidak. Kenapa nggak bisa? Enggak, sebenarnya kecil. S-nya tidak besar. S-nya kecil. Nggak masalah, Mbak, harusnya ya. Kalau kayak gitu itu bisa. Oh. Oh ya. Kenapa? Karena S-nya dibuat besar itu hanya untuk mempermudah kalian membaca. Ya. Ya, gitu ya. Jadi boleh kan melihat pembelajaran sebelumnya aturan penulisan variabel. Kan hanya tidak boleh ada spasi. Ya kan? Ya. Kalau gini boleh nggak? Coba cek. Salah. Nggak boleh. Kenapa? Seharusnya in nilai 1. Ya, karena di aturannya kalau variabel itu tidak boleh diawali dengan Angka. Angka. atau nilai, betul. Oke, berarti di sini untuk integer, tipe data dan variabel sudah paham? Insya Allah. Nah, oke. Lanjut ya. Ya. Oke, tampil lagi. Nah, di bawahnya itu ada tipe data, spasi nama variabel sama dengan inisialisasi nilai. Terlihat ya? Terlihat. Oke, sudah, sekarang kita bahas. Bahas di chatting lagi. Ya. Tipe data spasi variabel sama dengan inisialisasi nilai. Seperti ini ya. Ya. Contoh integer nilai sama dengan 10. Nah, inisialisasi nilai itu maksudnya apa? Variabel nilai tadi itu diisi nilai, diberi nilai, langsung diberi nilai. Jadi di situ nilai itu mempunyai isi 10 gitu. Contoh, kalau gini bisa nggak? Sebentar. Bawahnya bisa nggak? Integer nilai titik koma, Bisa. kemudian bawahnya baru dipanggil nilai sama dengan 10, bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Jadi sama maksudnya dari yang atas, yang integer nilai sama dengan 10, dan bawahnya integer nilai titik koma, baru bawahnya nilai sama dengan 10, itu sama maksudnya. Kalau di atas itu kan langsung ya, integer nilai sama dengan 10. Nah, kalau bawahnya dibuat dulu pendefinisiannya dulu, integer, tipe data dan variabel.
yaitu integer dan nilai, titik koma. Kemudian bawahnya baru dipanggil, itu namanya dipanggil. Nilai sama dengan 10, itu adalah maksudnya itu nilai yang atas tadi itu sudah dipanggil. Jadi maksudnya itu gini, pertama tadi integer nilai titik koma itu maksudnya memberi nama. Oh, ini diberi nama, namanya apa? Oh, nilai. Contohnya ya, contohnya Mas Fernaldi, oh itu kan baru lahir gitu. Mas Fernaldi baru lahir diberi nama Fernaldi. Nah, tipe datanya apa? Oh, tipe datanya itu tadi maksudnya adalah anggap saja sebagai jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya apa? Oh, laki-laki gitu. Nah, baru di bawahnya lagi dipanggil, bisa dipanggil kan umur Mas Fernaldi sama umurnya 17 tahun, contohnya seperti itu. Kalau bisa nggak atasnya langsung dipanggil laki-laki Fernaldi sama dengan 17 tahun? Bisa. Bawahnya laki-laki Fernaldi titik koma. Kemudian Fernaldi sama dengan 17 tahun. Bisa nggak? Sama nggak? Bisa. Nah, itu Sama. namanya contohnya seperti itu, ya. Nah, integer tadi yang dimaksud adalah laki-laki. Nah, laki-lakinya bisa digantikan, bisa diganti apa? Terserah, bebas. Mungkin nomor KTP-nya apa? Mungkin seperti itu. Bebas, terserah kalian mau gantinya apa gitu. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut dulu materi. Nah, di sini ada konstanta. Konstanta apa kemarin? Nilai yang tetap. tidak dapat berubah. Nilainya variabel yang nilainya tetap atau tidak dapat berubah. Benar. Nah, contohnya pi ya, karena kalau Lama. itu nilainya tetap yaitu 3,14 Ya. 22/7. 3,14 atau 22/7. 7. Ya. Atau contoh yang lain, Nama bulan. nama bulan. Jenis kelamin. Ya benar, itu nama bulan, Mbak. Nama bulan itu kan pasti Januari, Februari, Maret, April, itu kan pasti, nggak mungkin diganti lagi. Betul. Tapi kalau di Inggris ganti tuh, Bu. Nah, itu beda lagi berarti. Beda lagi kan, berarti itu diartikan lagi. Oh, artinya tetap sama gitu. Iya. Selanjutnya adalah operator dan ekspresi. Operator dan ekspresi apa kemarin? Operator simbol yang digunakan. Kalau ekspresi? Sistem pemrograman yang mempunyai nilai. Ya, ekspresi adalah nilainya gitu ya. Ya. Wih, pinter betul. Coba kita bahas dulu untuk yang operator dan ekspresi. Contoh, A sama dengan B tambah C. Berarti ekspresinya apa saja itu? A, B, C. Betul, Mbak Sofia. Operatornya? Sama dengan sama plus. Ya, sama dengan dan plus. Kalau seperti ini, ekspresinya apa? B dan C. Ya, B dan C. Berarti kemudian operatornya apa? Kurang kecil sama dan sama dengan sama kurang. Bukan Lebih itu. kecil sama dengan. Itu, ya, itu adalah operatornya itu berarti ada satu atau dua? Atau satu itu gabungan. Ya, itu gabungan, betul, itu satu. Satu. Ya, itu operatornya ada satu, yaitu kurang dari sama dengan. Bedakan ya, contoh gini. B kurang dari
60 dan B kurang dari sama dengan 60. Bedanya apa? Sama dengan Bedanya apa? Ada B sama kurang dari 60. B kurang B kurang dari sama dengan 60. Yuk. sama enggak sih? Sama-sama kurang dari 10 atau sama dengan? Sama atau beda? beda. Beda. Bedanya Beda. gimana? Pokoknya sama aja, kurang-kurang dari 60. Bacaannya tuh, Dari sama dengan itu. bacaannya tuh. Bukan. Jadi gini Beda ya. tuh, beda. Kalau B kurang 60 sama dengan kurang 60, itu nilai 60-nya itu nggak termasuk di B. Iya, Tapi Bu. kalau B kurang dari sama dengan 60, jadi 60-nya itu masuk di B. Jadi kalau ada rank 1 sampai 59 itu masuk di B. Di B. Itu berarti kalian bisa menggunakan B kurang 60. Tapi kalau ranknya 1 sampai 60, kalian bisa menggunakan B sama dengan kurang sama dengan B kurang dari sama dengan 60. Jadi bedanya kalau yang atas itu nilai 60 nggak masuk di B. Tapi kalau yang bawah 60 itu masuk di B. Masuk di B. Iya, Oh ya. Ya maksudnya kita gini. gitu. Paham ya? Ya. Nah, Ya. ya untuk operator nanti kita bahas minggu depan. Ya. Ya, Ya. Ya. ya, Terus selesai nih? selesai. Selanjutnya, nah ini video tutorialnya. Sudah pada lihat? Sudah. Belum. Yang sudah lihat juga yang mana? Yang 3 itu. Oh, yang menentukan itu ya? Parkir itu. Ya. Ya. Coba, nah gini aja dulu. Kita buka contoh kode programnya dulu. Di sini nanti kita akan membuktikan yang tadi kita bahas, yaitu tipe data spasi variabel sama dengan inisialisasi nilai. Kemudian bawahnya itu tadi ada tipe data spasi variabel, kemudian bawahnya baru dipanggil variabel sama dengan nilai. Itu nanti hasilnya sama atau tidak. Kita coba integer nilai titik koma nilai sama dengan 100. Contoh yang dipanggil dulu. Kemudian untuk menampilkan berarti menggunakan apa? Out. Cout. Tuh. Cout. Nah, gini ya, kita coba. Keluar ya, di sini Ya. nilai Pak keluar tuh. 100. Keluar nggak? Enggak kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, Yang ini nggak kelihatan. Ya, yang bawah itu. Yang bawah mana? Kan ini yang dilihat. Cek benar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Berapa nilai? Hasilnya nggak kelihatan, Bu. Hmm? Hasilnya itu nggak kelihatan. Ini loh, ini nggak kelihatan. Nilai sama dengan 100. Yang itu kelihatan, yang itu. Kelihatan. Ya, memang itu hasilnya memang itu. Ya. Jadi nilai sama dengan 100. Nah, kita ganti dulu, kita ganti. Jadi memberikan 2 garis miring itu dimaksudkan untuk
mematikan baris ini. Jadi ini nanti tidak terpakai. Atau memberikan komen. Nah, kita coba menggunakan ini, inisialisasi nilai. Tipe data, spasi. Mana tadi? Tipe data, spasi variabel sama dengan 100. Kita cek hasilnya apakah sama? Sama nggak hasilnya ini? Kelihatan ini? Kelihatan hasilnya? Kelihatan. Hasilnya berapa ini? 100. Iya, benar 100. Nah, selanjutnya kita mau membuat penjumlahan. Penjumlahan dengan satu inputan. Berarti inputannya dua inputan ya. Berarti kita menggunakan nilai 1, nilai 2. Di sini kemudian hasil gitu ya. Ya. Hasilnya berarti di sini nilai 1 sama dengan berapa? 10. 10. Nilai 2 sama dengan 5. 5 contohnya. Berarti di sini hasil sama dengan nilai 1 Nilai 1. Nilai 2. Si outnya adalah hasil. Benar. Penjumlahan. Ya, hasil penjumlahan. Berarti di sini apa? Hasil. Hasil. Betul. Coba kita cek. Hasilnya harusnya berapa? Masih 15. Error. Errornya kenapa ini dilihat? Kalau error itu bawahnya pasti ada ketentuannya, yaitu kurang titik koma before error Itu yang hasilnya itu. ya, titik koma before out. Nilai 1 plus nilai 2. Ya, betul. Kita cek hasilnya harusnya 15. betul nggak ini? Sesuai nggak? Bikra itu siapa? Bikra Abna, coba di mute dulu suaranya. Nah, oke. Lanjut ya. Ya. Hasilnya 15 ya. 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 Nah, oke. Di sini kita mau inputannya itu tidak manual seperti ini. Berarti caranya gimana? Menggunakan Float. float itu digunakan untuk bilangan Pecahan. tapi di sini bukan seperti itu, Mbak. Maksudnya itu di sini contoh gini ya, cout. Masukkan nilai Pertama. pertama. Berarti di sini menggunakan inputan, berarti menggunakan Sein. iya, sein. Kurungnya berarti dibalik. Kalau si out tadi menggunakan kurang ya, kurang double. Tapi kalau si out itu menggunakan lebih double gitu ya. Ya. Sein-nya apa? Nilai 1. Nilai 1. Nah, kemudian bawahnya ada lagi Cout. Masukkan nilai kedua. nilai kedua. Betul. Sein-nya berarti Nilai 2. nilai 2. Betul. Coba kita cek. Masukkan nilai pertama. Kelihatan ini ya? Ya. Mau berapa? 10. 10. Nilai keduanya berapa?
5. 5. Nah, hasil penjumlahan adalah 15. Kalau pengen menggunakan koma, coba kita run dulu. Inputannya koma ya. 10,5. Komanya ini menggunakan apa ya? Coba. Nah, tetap ini ya, kita coba tadi ya 10,5 gini kan? Ya. Sama dengan ternyata hasilnya seperti ini, kelihatan nggak ini? Tidak. Enggak. Iya. Outputnya Tidak. nggak kelihatan. Tidak. Coba sebentar, saya coba ulangi sharing. Ini kelihatan? Tampilan saya kelihatan? Kelihatan. Setelah di-run kelihatan nggak ini? Yang hitam putih. Oh, enggak, Bu. Kelihatan. Nah, contoh ya kelihatan. Masukkan nilai pertama 10,5 gitu ya. Sekarang nggak kelihatan, Bu. Sama kayak tadi Bu. Iya. Yang bawahnya nggak kelihatan. Yang bawahnya ini belum sampai bawahnya, baru satu baris pertama. Yang hasil runnya itu, Bu, yang nggak kelihatan. Oh, kurang besar. Iya. Ini kelihatan nggak? Ini saya kelihatan nggak? Di zoom bisa, astaga. Ini sudah saya zoom bisa nggak? Sudah kelihatan nggak? Ya, sudah. Mana tuh, Bu? Ini masukkan nilai pertama 10,5. Christian di zoom, Jal. Masukkan nilai. Kena. Wis. Oh. Ya, Kelihatan? kelihatan. Ini kelihatan ya? Ya. 10,5 gitu ya. Coba Ya. kalau di enter harusnya keluar masukkan nilai kedua gitu kan? Ya. Coba dicek. Hasilnya apa? Hasilnya? Hasilnya masukkan nilai kedua langsung hasil penjumlahan sama dengan 10 gitu kan? Iya? Iya kan? Ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini tampilan, kembali ke tampilan codingan awal. Ya kan? Kelihatan? Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena integer ini digunakan untuk bilangan Bulat. bulat. Nah, karena kita mau menggunakan bilangan pecahan, kalau mau menggunakan bilangan pecahan atau bilangan yang koma-koma, berarti integernya ini harus diganti dengan Float. gini gitu ya. Ya. Nah, ini baru hasil penjumlahan. Contoh di sini mau menambahkan hasil pengurangan. Jadi inputannya tetap 1. Inputannya tetap 2, tapi hasilnya yang ditambah. Di sini diganti ya. Berarti Ya. hasil apa di Hasil sini? 1. Hah? Di sini diganti hasil apa? Perjumlahan. Ya, hasil Jumlahan. penjumlahan. Di sini juga harus diganti dengan hasil Jumlahan. ya. Kemudian bawahnya
kita kan mau menggunakan hasil Pengurangan. pengurangan sama dengan nilai Nilai 1 kurang nilai 1 kurang nilai 2. kurang nilai 2. 2. Kurang apa itu atasnya? Titik koma. Titik koma. Nah, betul. Berarti di sini menggunakan in atau out? Out. Out. Sama dengan gini. Hasil Hasil pengurangan sama dengan sini hasil pengurangan. Kemudian ini digunakan untuk enter atau garis bawah. Kita run. Nilai pertama 10. 10, nilai kedua 20. 20. Hasilnya penjumlahannya berarti 30. dan pengurangannya adalah minus 10. Betul. Nah. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Langsung. Ada, Bu. Apa? Ya kok nggak mudeng. Nggak mau dilihat di mana, Mbak? Itu loh kok ada angka-angkanya tapi nggak lihat angkanya di mana. Oh, Apa? sudah lihat video contoh tutorial saya? Yang di GC, Iya, yang Sama. di YouTube. YouTube belum. Saya Kalau nontonnya kamu sudah lihat sebelumnya, pasti sudah paling tidak paham. Soalnya di situ saya memberikan contoh penulisannya gitu. Ya. Coba dipelajari dulu ya, Mbak. Ya. Kemudian saya juga biasanya juga habis kayak gini kan saya rekam, saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa ikut lihat. Channelnya apa, Bu? Oh ya, nanti saya share di GC ya. Ya. Oke. Ya. Oke, tadi kan sudah, berarti ini tinggal tugasnya dulu, tugas di rumah ya. Tugas. Ya. Yang pertama, ulangi pembuatan program penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Modulus, Bu. Ya, oh ya, modulus atau modus ya. Yang modus di sini siapa? Yang caper, Bu. Ya biasanya tuh pasti ada ini. Mana? Ini untungnya masih daring, jadi mungkin masih susah untuk modus-modusan. Coba nanti kita lihat seminggu, 2 minggu pertemuan awal pasti sudah ada yang modus-modus ya. Iya. Lana, Bu. Mau Lana? Enggak, Bu. Kira itu yang kemarin nggak ikut, Bu. Jur. Belum kelihatan capernya. Oh, Tadi. kemarin bukannya sudah ambil kaos? Sudah. Oke. Nah, Sudah. pasti Oh. sudah ketemu kan? Oh, Ya, oke. Nah, mungkin Lana langsung, Bu. oh sudah ada target ya, Mas? Ya. Iya. Oke, kalau tadi contoh program yang saya buat itu adalah penjumlahan dan pengurangan saja. Jadi kalian tambahkan lagi hasilnya. Tadi kan hasil penjumlahan, kemudian hasil pengurangan. Tambahkan lagi hasil perkalian, hasil pembagian, dan hasil modulus atau modus. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan dulu sampai sini. Tidak. Ya. Tugasnya paham ya? Sama. Tugas yang kedua, kalian buat program untuk menghitung luas dan volume lingkaran. Jadi kalian nanti mencari luas dan volume lingkaran. Luas lingkaran apa sih?
Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Pi itu termasuk setengah pi d kuadrat. konstanta. Konstanta. Ya. Luas sama dengan pi kali R kali R gitu. Kalau ada keliru R-nya besar itu. Pi bentar. Kalau dalam pemrograman nanti R-nya besar nanti ikut beda arti. Gitu ya. Jadi nanti kalian buat programnya gitu. L sama dengan pi kali R kali R. Sama kan dengan pi R kuadrat gitu kan? Ya. Iya, sama. Memudahkannya seperti ini, pi kali R kali R. Jadi pi-nya itu dibuat konstanta. Berarti menggunakan pagar define pi sama dengan 3,14. Di mana penulisannya ini? Nah, kita cek lagi. Sudah lihat tampilan presentasi saya? Sudah. Nah, Penulisan define-nya itu di bawah include atasnya ini. Jadi di atasnya ditulis define sama dengan pi sama spasi pi sama dengan 3,14. Ya, gitu. Untuk penulisan konstantanya di situ. Berarti setelah itu inputannya ada berapa? Satu, betul. Apa? Satu, yaitu Pi. pi kan sudah konstanta, Mas Fernaldi. 3,14. Ya, tadi pi-nya itu 3,14 sudah masuk menjadi konstanta. Berarti inputannya hanya ada satu, yaitu Luas lingkaran. luas lingkaran. Tadi outputnya, Mbak. Hari Ya, Hari. R, ya kan? Inputannya berarti R. inputnya R. hanya satu, R. yaitu R atau jari-jari. Nah, outputnya ada dua, yaitu Luas lingkaran dan volume. luas dan volume. Betul. Nah, tugasnya dua dulu. Itu silakan coba dibuat. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Bu itu ngerjakinnya di mana tuh, Bu? Ngerjakannya pakai aplikasi yang sudah kalian download. Mbak Riviana punya PC atau komputer nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Warnet. berarti kalian pakai smartphone kalian masing-masing. Kalian bisa download aplikasi C++ atau Learn C++ yang sudah saya share linknya di Google Classroom. Sudah, Bu? Sudah? Oke, yang PC apa, silakan Bu? itu di-download, coba dibuat gitu. Bu, yang PC apa? Kalau yang PC pakainya kode blok. Kode blok tuh aplikasi lagi. Ya, aplikasi nanti diinstal di PC kalian masing-masing. Akhiran. Bu, bisa tampilin yang itu, Bu, apa yang di kode blok Penta SS? Hah? Yang apa? Yang di kode blok itu loh, yang tadi mau saya SS. Oh, mau di SS. Oke. Yang ini terlihat? Belum. Belum. Tidak. Belum terlihat ya? Bentar. Ya. Bapak HP saya kentang. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Sudah. Lihat-lihat. Oke, sudah terlihat. Sudah belum? Mas, sudah di SS belum? Sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Mau tanya, Gimana? kalau itu apa? Mengisinya nilai itu kan manual. Ya. Mengisi sendiri gitu. Mm-mm. Terus nanti hasilnya itu keluar sendiri apa gimana? Ya, tadi kan setelah kalian inputkan
User tadi kan masukkan nilai pertama, 10. Ya. Masukkan Ya. nilai kedua, 10 lagi contohnya. Nanti setelah kalian enter lagi itu harusnya langsung keluar hasil penjumlahannya berapa, hasil pengurangannya berapa, hasil perkaliannya berapa, itu langsung keluar. Jadi ada 5, tadi ada 5 ya, penjumlahan, pengurangan, Ya. perkalian, pembagian, dan modulus, itu langsung keluar semua 5-5-nya itu. Langsung keluar gitu angkanya dari misal Iya. penjumlahan apa pembagian gitu? Iya, dari nilai 1, contoh nilai 1 kurang nilai 2, berarti langsung 10 kurang 10 berarti langsung hasil pengurangan 0, contohnya gitu. Bu, jika itu apa kan sudah memasukkan nilai misalnya A10. Nah, nanti kan hasilnya ada penjumlahan tapi kok nggak keluar nilai dari penjumlahan itu gimana tuh, Bu? Nah, itu coba dilihat programnya Mbak kayak apa. Oh ya. Nah, mungkin Ya, ada yang makanya kurang tuh. titik koma kayak tadi. Tadi kan di awal saya juga kurang titik koma gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kok Insya Allah. besar Bu softwarenya? Apa? Besar. Besar? Ya iyalah. Apanya yang besar? Software Very. bloknya lumayan besar. 2 jam, astagfirullah. Oh iya Mbak Istian, nanti saya buka dulu HP. Saya belum pegang HP. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan mencobanya. Silakan dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan bisalah tanya di Google Classroom langsung atau melalui WA. Ya. Di grup PJJ atau di yang mana, Bu? Di Google Classroom langsung aja Mas, lebih enak. Bu, itu Classroom? soalnya dari mana? Fotonya, Mbak? Bu. Itu soalnya itu dari mana ya angka-angka itu? Angka-angka yang mana? Ya, Mbak? kan menentukan dewe toh. Angkanya menentukan bebas, dulu. Mbak. Soalnya kan itu Oh. inputannya dari kalian, dari user, dari pengguna. Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita review dulu pembelajaran kita pada pagi sampai siang ini, pagi menjelang siang. Yang pertama, dalam membuat program Harus Tipe sabar. data. harus sabar, harus teliti. Terus apa lagi? Harus mudeng. Harus mudah. Ayo daerah mudeng ra dadi yo. Ayo makanya kita. Iya, harus paham gitu. Kemudian apa lagi? Niat, karena sesuatu yang tidak terniat pasti tidak berhasil. Ya, niat. Terus harus sering mencoba ya. Soalnya kalau harus trial and error itu harus sering mencoba. Saat kalian mencoba ada error, kemudian kalian berhasil memperbaikinya, ke depan nanti pasti akan kalian lebih mudah membuat programnya. Ya. Ya, harus sering mencoba ya. Ya. Cukup ya, menurut saya cukup. Karena tidak ada pertanyaan lagi, atau nanti kalau kalian di tengah jalan ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan melalui WA pribadi, tapi biasanya saya juga jarang balas sih, soalnya saya lagi banyak tugas juga. Atau kalian bisa di Google Classroom. Kenapa saya minta di Google Classroom, di forum Google Classroom? Seandainya contoh Mbak Sofia tanya, kemudian kok Mas Fernaldi atau Mas Maulana bisa jawab, itu bisa lebih baik diskusi bersama gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menutup pertemuan kita kali ini, tadi kan sudah diawali dengan doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Silahkan Mbak. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, pertemuan berikutnya saya akan memberikan materi yaitu tentang operator, ya.
Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kemarin kan masih dasar, masih sedikit operator. Ke depan nanti saya akan memberikan materi tentang operator yang lebih lanjut. Kalau kemarin masih hanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sama modulus, ke depan nanti kalian akan mempelajari operator yang lebih banyak. Seperti yang tadi saya berikan contoh sedikit, yaitu kurang dan kurang dari sama dengan. Nah, itu bedanya apa? Nah, kalian harus paham. Dan masih banyak lagi yang lainnya, gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga pandemi kali ini segera selesai, jadi kita lebih bisa belajar dengan nyaman, dengan enak, tidak perlu menggunakan daring seperti ini. Segera bertatap muka dengan kalian, jadi pembelajarannya lebih mudah terserap. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.